Alkisah pada zaman dahulu kala. Di sebuah desa yang damai bernama Banyu Biru. Angin malam selalu bertiup dengan sangat lembut, membawa aroma tanah kering yang merindukan tetesan hujan turun dari langit. Musim kemarau yang panjang telah memeluk desa ini selama berbulan-bulan lamanya sehingga membuat dedaunan meranggas dan tanah-tanah persawahan menjadi retak terbelah memantulkan panasnya terik matahari siang. Di tengah desa tersebut berdirilah sebuah rumah kayu tua yang luas namun bersahaja dengan halaman tanah liat yang bersih serta sebuah sumur batu kuno yang telah lama mengering di sudut halamannya. Di dalam rumah kayu tua yang selalu memancarkan kehangatan itu tinggallah seorang perempuan sepuh yang sangat dihormati oleh seluruh warga desa bernama Nyai Rukmini yang kesehatannya semakin hari semakin menurun dimakan usia. Menyadari bahwa waktunya di dunia ini mungkin tidak akan lama lagi, beliau memutuskan untuk mengumpulkan kedua menantu perempuannya pada suatu sore yang tenang di pendopo depan rumah, guna membicarakan pembagian harta warisan keluarga. Angin sore berhembus pelan menyapu wajah-wajah tegang yang sedang menanti keputusan penting dari sang ibu mertua yang duduk dengan tenang, sambil menghela napas panjang sebelum mulai berbicara kepada mereka. Nyai Rukmini memandang kedua menantunya dengan tatapan mata yang penuh dengan kasih sayang namun menyiratkan ketegasan seorang ibu yang ingin memastikan masa depan keluarganya tetap rukun dan damai sejahtera. Anak-anakku sekalian, aku merasa sudah saatnya membagikan ladang subur di lereng bukit dan rumah tua ini, agar kelak tidak ada perselisihan di antara kalian berdua, kata Nyai Rukmini dengan suara seraknya. Sulastri yang merupakan menantu tertua langsung mencondongkan tubuhnya ke depan dengan mata berbinar-binar penuh harap membayangkan hamparan sawah hijau yang akan menghasilkan banyak panen padi melimpah setiap musimnya tiba. Sementara itu menantu yang lebih muda bernama Wulandari hanya duduk menunduk dengan sangat sopan sambil meremas lembut ujung kain kebayanya tanpa menunjukkan sedikit pun raut wajah serakah atau menuntut. Wulandari dikenal oleh seluruh penduduk desa Banyu Biru sebagai sosok perempuan yang sangat santun, pendiam, dan selalu tulus membantu siapa saja yang sedang membutuhkan pertolongan tanpa pernah mengharapkan imbalan apapun. Ia sangat menyayangi rumah tua ini beserta seluruh kenangan damai yang tersimpan di setiap sudut kayunya dan tidak pernah peduli dengan seberapa banyak harta atau luasnya tanah yang akan ia terima. Dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar lembut namun penuh dengan penekanan yang kuat, Sulastri segera menyela pembicaraan ibu mertuanya untuk menyampaikan keinginan hatinya yang sudah lama terpendam. Ibu mertua yang baik hati, biarlah saya yang mengurus seluruh ladang subur di lereng bukit itu, karena suami saya sangat pandai bercocok tanam dan pasti bisa memberikan hasil yang melimpah ruah, ucap Sulastri penuh percaya diri. Nyai Rukmini hanya menganggukkan kepalanya secara perlahan, tanpa memberikan jawaban pasti lalu menoleh ke arah Wulandari untuk mendengarkan apa yang sebenarnya menjadi harapan dari menantu bungsunya tersebut pada sore hari itu. Wulandari mengangkat wajahnya perlahan menatap ibu mertuanya dengan sepasang mata yang jernih dan teduh, lalu tersenyum sangat manis, seolah tidak ada beban sama sekali di dalam lubuk hatinya yang suci. Ibu yang sangat saya hormati, biarlah Mbak Sulastri mengambil semua ladang subur yang ada di lereng bukit itu, karena saya hanya ingin merawat rumah tua ini beserta halaman belakang dan sumur keringnya, jawab Wulandari lirih. Mendengar ucapan yang sangat di luar dugaan tersebut, Sulastri hampir saja tertawa terbahak-bahak karena menganggap adik iparnya itu sangat bodoh, telah membuang kesempatan emas untuk menjadi orang kaya di desa ini. Nyai Rukmini menatap Wulandari dengan tatapan heran bercampur takjub, karena tanah di sekitar sumur kering itu sangat tandus dan sama sekali tidak bisa ditanami sayuran atau pohon buah-buahan apapun. Apakah engkau benar-benar yakin dengan pilihanmu ini, anakku Wulandari? Padahal, sumur batu tua itu sudah puluhan tahun tidak mengeluarkan setetes air pun, dan halamannya sangat gersang berdebu, tanya Nyai Rukmini memastikan. Dengan suara yang sangat tenang dan penuh keyakinan Wulandari menjawab bahwa ia memiliki ikatan batin yang kuat dengan tempat itu dan merasa wajib menjaga peninggalan leluhur keluarga dengan sepenuh hati. Keputusan akhirnya telah ditetapkan pada sore hari yang semakin meredup itu di mana Sulastri mendapatkan seluruh hak atas tanah pertanian yang sangat luas dan subur sesuai dengan apa yang sangat ia impikan.
Wulandari secara resmi mewarisi rumah kayu kuno beserta pekarangan belakang yang kering kerontang dan sumur batu tua yang dianggap tidak berguna sama sekali oleh sebagian besar penduduk di desa Banyu Biru yang mengandalkan air. Meskipun hanya mendapat bagian yang terlihat sangat tidak berharga, Wulandari merasa sangat bersyukur dan damai di dalam hatinya karena ia bisa terus merawat rumah yang telah memberikannya banyak pelukan kehangatan keluarga. Hari-hari berlalu dengan sangat tenang di desa Banyu Biru setelah pembagian harta warisan tersebut selesai dilakukan dan kehidupan setiap anggota keluarga mulai berjalan sesuai dengan jalan yang telah mereka pilih masing-masing. Sulastri menjadi semakin sibuk mengurus hasil panen yang berlimpah dari ladang barunya, sambil terus memamerkan kekayaannya kepada para tetangga yang kebetulan lewat di depan rumahnya dengan suara yang cukup keras dan sombong. Di sisi lain, Wulandari tetap menjalani kehidupan sederhananya dengan rajin menyapu halaman tanah liat setiap pagi dan sore hari, memastikan tidak ada daun kering yang mengotori pekarangan rumah tua kesayangannya itu. Setiap kali selesai membersihkan halaman rumah yang luas, Wulandari selalu menyempatkan diri untuk duduk sejenak di tepi sumur batu tua yang kering kerontang itu sambil merasakan hembusan angin sejuk yang lewat. Ia seringkali mengusap permukaan batu cadas penyusun dinding sumur yang terasa kasar di telapak tangannya, seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan roh para leluhur yang dulu pernah membangun tempat bersejarah ini. Ada sebuah perasaan aneh yang selalu menyusup ke dalam relung hatinya. Setiap kali ia berada di dekat sumur itu, seperti ada sebuah rahasia besar yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Malam mulai merangkak turun menyelimuti desa Banyu Biru, dengan jubah kegelapan yang dihiasi oleh ribuan bintang gemerlap di langit yang bersih tanpa awan mendung sedikit pun pada musim kemarau yang panjang ini. Suara jangkrik dan katak dari kejauhan saling bersahutan, memecah kesunyian malam menciptakan sebuah melodi alam yang sangat menenangkan jiwa siapa saja yang sedang beristirahat setelah seharian lelah bekerja di ladang dan sawah. Wulandari baru saja selesai mengunci pintu dapur dan merapikan sisa-sisa kayu bakar di tungku, ketika tiba-tiba ia merasakan hembusan angin yang tidak biasa bertiup dari arah halaman belakang tempat sumur itu berada. Merasa sedikit penasaran dengan hembusan angin dingin yang tiba-tiba menyentuh tengkuknya, Wulandari melangkahkan kakinya secara perlahan menuju pintu belakang yang terbuat dari susunan bambu tua yang sudah mulai rapuh dimakan waktu. Saat ia membuka pintu bambu tersebut, suara engsel yang berderit memecah keheningan malam membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Namun ia tetap memberanikan diri untuk melongo ke arah kegelapan halaman. Matanya yang tajam berusaha menembus pekatnya malam yang hanya diterangi oleh cahaya bulan separuh dan pandangannya langsung tertuju pada bentuk siluet sumur batu tua yang berdiri kokoh di sudut pekarangan tanah liat. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, telinga Wulandari menangkap sebuah suara yang sangat pelan, namun terdengar cukup jelas di indera pendengarannya seperti suara gemercik air yang mengalir menyentuh bebatuan keras. Awalnya ia berpikir bahwa itu hanyalah suara halus dari daun-daun kering yang saling bergesekan akibat ditiup angin malam. Namun saat ia memusatkan perhatiannya, suara rintik air itu justru terdengar semakin nyata. Sungguh sangat aneh dan tidak masuk akal, pikir Wulandari di dalam hatinya. Karena sumur batu itu sudah benar-benar mati dan tidak pernah mengeluarkan air lagi sejak puluhan tahun yang lalu. Dengan langkah kaki yang sangat berhati-hati, agar tidak menimbulkan suara berisik, Wulandari berjalan mendekati pinggiran sumur batu kuno itu, sambil menahan napasnya karena rasa penasaran yang sudah tidak tertahankan lagi. Semakin ia mendekat, suara gemercik air yang lembut itu terdengar semakin jelas menyapa telinganya, memberikan semacam sensasi kesejukan yang aneh di tengah udara malam musim kemarau yang biasanya terasa sangat kering dan pengap. Ia berlutut di atas tanah liat yang keras lalu menempelkan telinganya pada bibir sumur yang terbuat dari susunan batu kali hitam yang ditumbuhi lumut kering bekas sisa-sisa kelembapan masa lalu yang hilang. Suara air yang mengalir di kedalaman sumur itu terdengar bagaikan sebuah nyanyian kuno yang sedang melantunkan mantra-mantra kedamaian dari dasar bumi yang paling dalam dan gelap gulita tak tersentuh cahaya matahari. Apakah mungkin masih ada sisa-sisa mata air di bawah sana yang kembali hidup setelah sekian lama tertidur lelap di dalam perut bumi? Bisik Wulandari kepada dirinya sendiri dengan penuh keheranan. Ia tidak merasa takut sama sekali, melainkan ada rasa rindu yang tiba-tiba membuncah di dalam dadanya, seolah suara air itu sedang memanggil namanya dengan penuh kelembutan dari dasar kegelapan sumur tua tersebut.
Ketika Wulandari mencondongkan tubuhnya lebih jauh untuk mengintip ke dalam lubang sumur yang gelap gulita itu, matanya tiba-tiba menangkap sebuah pemandangan yang membuat aliran darahnya terasa berhenti berdesir seketika itu juga. Dari dasar sumur yang jaraknya sangat dalam terlihat sebuah pendaran cahaya biru kehijauan yang berkedip-kedip sangat lemah memantulkan bayangan riak-riak air kecil yang menari-nari menembus pekatnya malam tanpa cahaya. Bintang! Cahaya aneh itu tidak terlihat seperti api yang menyala, melainkan seperti kilauan permata mistis yang tersembunyi dengan aman di bawah air yang sangat jernih dan belum pernah tersentuh oleh tangan manusia. Wulandari hanya bisa terdiam, terpaku menatap cahaya pendar biru kehijauan itu dengan mulut sedikit terbuka karena takjub melihat keajaiban yang sedang terjadi, tepat di depan matanya di halaman rumahnya sendiri. Ia teringat akan cerita-cerita dongeng pengantar tidur yang dulu sering diceritakan oleh kakeknya tentang benda-benda ajaib penjaga desa yang bersemayam di tempat-tempat yang sudah dilupakan oleh manusia karena keserakahan mereka sendiri. Meski pemandangan itu terasa sangat magis dan sedikit menakutkan bagi orang awam, namun Wulandari merasa ada sebuah kehangatan yang mengalir perlahan membungkus tubuhnya memberikan ketenangan yang sangat luar biasa di malam itu. Setelah beberapa saat bersinar dengan indah cahaya misterius di dasar sumur itu perlahan-lahan mulai meredup dan akhirnya menghilang sepenuhnya ditelan kembali oleh kegelapan malam yang pekat seperti sedia kala sebelum ia datang. Suara gemercik air yang menenangkan itu pun perlahan memudar meninggalkan keheningan malam yang sunyi seolah-olah pertunjukan magis barusan hanyalah sebuah ilusi atau mimpi singkat yang dialami Wulandari saat ia sedang mengantuk. Wulandari menarik tubuhnya menjauh dari bibir sumur, sambil menghela napas panjang. Mencoba mencerna semua kejadian luar biasa yang baru saja ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri di tempat yang sepi ini. Sambil berjalan kembali perlahan menuju pintu belakang rumahnya pikiran Wulandari terus berputar-putar mencari jawaban atas misteri cahaya biru dan suara air yang mengalir dari dalam sumur kering warisan leluhurnya itu. Ia yakin 100% bahwa apa yang ia lihat bukanlah sebuah khayalan belaka karena rasa sejuk dari dasar sumur masih tertinggal jelas membelai kulit wajahnya yang halus terkena embusan angin malam. Pasti ada sebuah rahasia yang sangat besar terkubur di bawah tumpukan batu dan debu di dasar sumur ini. Pikirnya dalam hati berjanji untuk menjaga rahasia ini sendirian, tanpa menceritakannya kepada siapapun. Wulandari menyadari bahwa jika ia menceritakan kejadian malam ini kepada saudara iparnya Sulastri atau kepada orang-orang desa, maka pasti akan timbul sebuah kegaduhan besar yang bisa merusak ketentraman rumah tua ini. Orang-orang pasti akan berbondong-bondong datang dengan membawa alat penggali karena mengira ada harta karun berupa emas atau berlian yang tersembunyi di dalam sumur yang sudah lama tidak terpakai oleh keluarga tersebut. Oleh karena itu, Wulandari memutuskan untuk menutup rapat mulutnya dan menjadikan kejadian malam ini sebagai sebuah rahasia kecil antara dirinya dengan roh para leluhur yang menjaga keamanan pekarangan rumah tercintanya. Setelah mengunci kembali pintu bambu dapur dengan sangat rapat Wulandari, melangkah menuju kamar tidurnya yang sederhana, dan merebahkan tubuh lelahnya di atas kasur kapuk yang tipis. Namun terasa sangat nyaman. Udara malam yang tadinya terasa sangat kering kini entah mengapa menjadi sedikit lebih lembab dan sejuk memberikan kenyamanan ekstra bagi Wulandari yang segera menutup matanya untuk menjemput alam mimpi yang damai. Di dalam tidurnya ia bermimpi melihat lautan air yang sangat jernih mengalir membasahi ladang-ladang penduduk desa yang retak membawa kehidupan baru bagi setiap tanaman yang hampir mati kekeringan disengat terik matahari. Keesokan paginya ayam jago berkokok, bersahutan menyambut datangnya sinar mentari pagi yang mengintip malu-malu dari balik bukit membawa semangat baru bagi penduduk desa Banyu Biru untuk memulai aktivitas sehari-hari mereka. Wulandari bangun dengan perasaan yang sangat segar, seolah-olah ia telah mendapatkan tambahan energi dari sumber yang misterius. Lalu ia segera menuju dapur untuk menanak nasi dan menyeduh teh hangat untuk ibu mertuanya. Saat ia menyapu halaman belakang matanya tidak bisa lepas dari sumur batu tua itu, seolah memastikan bahwa sumur tersebut masih berdiri di tempatnya dengan tenang, tanpa ada tanda-tanda keanehan seperti semalam. Menjelang siang hari ketika matahari sedang bersinar terik menyengat kulit, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa memasuki halaman depan rumah. Disusul dengan suara teriakan, memanggil nama Wulandari dengan nada tinggi.
Ternyata itu adalah Sulastri yang datang berkunjung dengan mengenakan kain batik sutra baru dan perhiasan emas yang berkilau di pergelangan tangannya, memamerkan hasil dari penjualan panen pertama ladang subur yang ia kuasai. Wulandari segera keluar dari dalam rumah menyambut kakak iparnya dengan senyuman ramah dan mempersilakannya duduk di balai-balai bambu yang berada di bawah rindangnya pohon mangga tua di pinggir halaman rumah. Sambil mengipasi wajahnya yang berkeringat dengan sebuah kipas anyaman bambu, Sulastri mulai bercerita panjang lebar dengan nada sombong tentang betapa beruntungnya ia memilih tanah ladang di bukit yang menghasilkan banyak keuntungan. Kamu sungguh rugi, Wulandari, karena hanya memilih rumah rongsokan ini dan sumur berdebu yang bahkan tidak bisa digunakan untuk mencuci pakaian sama sekali, kata Sulastri sambil tertawa meremehkan pilihan adik iparnya itu. Wulandari hanya mendengarkan ocehan kakak iparnya itu dengan sabar dan menuangkan secangkir teh melati hangat tanpa sedikit pun berniat untuk membalas ucapan yang menyakitkan hati tersebut demi menjaga kerukunan keluarga mereka. Meskipun terus-menerus dihujani dengan kata-kata sindiran yang tajam dan sikap angkuh dari Sulastri, Wulandari tetap mempertahankan wajahnya yang damai, seolah ia memiliki sebuah kebahagiaan tersembunyi yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Melihat ketenangan yang luar biasa dari adik iparnya itu, Sulastri justru merasa sedikit kesal dan curiga di dalam hatinya, karena ia mengharapkan Wulandari akan menangis, menyesali keputusannya yang bodoh di masa lalu. Mata Sulastri yang licik mulai menyapu seluruh penjuru halaman rumah mencari-cari sesuatu yang mungkin menjadi alasan mengapa Wulandari bisa tampak begitu bahagia dan berseri-seri, meskipun hidup dalam kesederhanaan di rumah tua. Tatapan mata Sulastri yang penuh dengan rasa curiga itu akhirnya berhenti tepat pada bangunan sumur batu kuno yang berdiri membisu di sudut halaman belakang yang dipenuhi oleh bayangan pohon beringin besar. Entah mengapa ada sebuah firasat buruk yang melintas di benak perempuan serakah itu, seolah ia merasakan ada sebuah rahasia berharga yang sedang disembunyikan oleh Wulandari di balik diamnya yang sangat menenangkan itu. Sulastri pun berpamitan pulang dengan langkah gontai, namun di dalam hatinya ia berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Wulandari di pekarangan rumah tua yang kering dan membosankan tersebut. Sejak kunjungan siangnya yang penuh dengan rasa penasaran itu, pikiran Sulastri tidak pernah bisa lepas dari bayangan sumur batu tua yang berdiri bisu di sudut halaman belakang rumah peninggalan keluarga tersebut. Setiap malam sebelum memejamkan mata di atas kasur empuknya perempuan serakah itu selalu membayangkan ada tumpukan kepingan emas murni peninggalan leluhur yang sengaja disembunyikan oleh ibu mertuanya di dasar sumur yang gelap. Rasa iri dan dengki mulai meracuni aliran darahnya, membuat ia tidak bisa menikmati tidur nyenyak, meskipun telah memiliki ladang subur yang menghasilkan banyak kekayaan untuk kehidupannya sehari-hari di desa. Rasa penasaran yang semakin menggunung membuat Sulastri nekat menyelinap keluar dari rumah megahnya pada suatu malam yang gelap gulita, demi memata-matai gerak-gerik Wulandari di sekitar pekarangan rumah tua yang sepi itu. Dengan langkah kaki yang sangat pelan, agar tidak menimbulkan suara gemerisik daun kering, ia bersembunyi di balik batang pohon beringin besar yang tumbuh rimbun tepat di batas pekarangan belakang dekat sumur kuno. Matanya yang tajam mengawasi setiap sudut halaman menunggu kemunculan adik iparnya dengan jantung yang berdebar kencang, membayangkan rahasia besar apa yang akan segera ia temukan di tengah malam buta ini. Tidak lama kemudian, pintu bambu belakang rumah berderit pelan dan sosok Wulandari muncul dengan membawa sebuah lentera kecil yang memancarkan cahaya kekuningan, menerangi langkah kakinya menuju arah sumur batu tua itu. Sulastri menahan napasnya ketika melihat Wulandari duduk bersimpuh di tepi sumur sambil menundukkan kepalanya seolah sedang merapal sebuah mantra rahasia atau berbicara dengan makhluk gaib penunggu sumur di dalam kegelapan malam tersebut. Pikiran licik Sulastri langsung menyimpulkan bahwa adik iparnya yang terlihat lugu itu pasti sedang mempraktikkan ilmu hitam pesugihan untuk mendapatkan kekayaan melimpah secara instan dari dasar sumur yang sudah lama mati. Kecurigaan Sulastri semakin menjadi-jadi ketika ia melihat pendaran cahaya biru kehijauan yang sangat redup memantul dari dasar sumur menyinari wajah Wulandari yang tampak begitu tenang dan damai menikmati pemandangan ajaib tersebut. Benar dugaanku selama ini bahwa perempuan licik itu sengaja memilih rumah rongsokan ini karena ia tahu ada harta karun gaib yang tersimpan di bawah tumpukan batu sumur. Gumam Sulastri di dalam hatinya.
Ia menggigit bibir bawahnya menahan amarah karena merasa telah ditipu mentah-mentah oleh penampilan sederhana Wulandari saat pembagian warisan keluarga beberapa waktu yang lalu di pendopo depan rumah tua ini. Keesokan paginya ketika matahari baru saja menyembulkan sinarnya dari ufuk timur, Sulastri bergegas pergi menuju pasar tradisional desa Banyu Biru yang selalu ramai dipenuhi oleh ibu-ibu yang sedang berbelanja sayuran segar dan bumbu. Dengan wajah yang dibuat-buat agar terlihat sangat cemas dan ketakutan, ia mulai mendatangi kelompok ibu-ibu yang sedang menawar harga beras di sudut pasar untuk memulai melancarkan rencana jahatnya menghancurkan nama baik Wulandari. Ia tahu betul bahwa pasar adalah tempat yang paling tepat untuk menyebarkan berita bohong dengan sangat cepat ke seluruh penjuru desa, tanpa harus bersusah payah berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya. Ibu-ibu sekalian, apakah kalian tahu rahasia mengerikan apa yang disembunyikan oleh adik iparku Wulandari di rumah tuanya? Setiap malam ketika kita semua sedang tertidur, lelap bisik Sulastri dengan nada suara yang penuh misteri. Para perempuan desa yang memang sangat menyukai gosip hangat seketika itu juga menghentikan kegiatan belanja mereka dan berkerumun mengelilingi Sulastri dengan telinga yang terpasang tajam, siap mendengarkan cerita mengejutkan dari perempuan kaya itu. Mereka saling berpandangan dengan wajah penasaran menanti kelanjutan cerita dari mulut Sulastri, yang tersenyum sinis di dalam hati melihat umpannya telah berhasil menarik perhatian seluruh warga desa yang ada di pasar. Dengan gaya bercerita yang sangat meyakinkan, Sulastri mulai merangkai kebohongan besar tentang bagaimana ia melihat Wulandari melakukan ritual aneh di pinggir sumur batu tua, sambil memanggil roh jahat untuk meminta kekayaan. Tadi malam saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, sumur kering itu memancarkan cahaya gaib yang sangat mengerikan dan Wulandari sedang merapal mantra pesugihan hitam. Lanjut Sulastri memanaskan suasana pagi di pasar. Mendengar cerita karangan yang menakutkan itu, beberapa ibu-ibu langsung menutup mulut mereka dengan tangan, karena terkejut dan tidak percaya bahwa Wulandari yang terkenal sangat santun bisa melakukan perbuatan musyrik semacam itu. Berita bohong yang disebarkan oleh Sulastri itu menyebar bagaikan api liar yang membakar rumput kering di musim kemarau panjang, menjalar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut hingga ke pelosok desa Banyu Biru. Menjelang siang hari, hampir seluruh penduduk desa sudah membicarakan desas-desus tentang sumur gaib dan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Wulandari dengan berbagai macam tambahan cerita karangan yang semakin lama semakin tidak masuk akal. Ada yang mengatakan bahwa sumur itu berisi tumpukan emas batangan curian dari kerajaan zaman dahulu, dan ada pula yang percaya bahwa Wulandari sedang memelihara siluman ular raksasa pemakan manusia di dalamnya. Suasana desa Banyu Biru yang biasanya sangat damai dan penuh dengan rasa kekeluargaan kini berubah menjadi penuh dengan kecurigaan dan bisik-bisik tetangga yang memandang sinis setiap kali membicarakan keluarga mendiang suami Nyai Rukmini. Warga desa yang sebelumnya sangat menghormati Wulandari karena kebaikan hatinya kini mulai menjaga jarak dan enggan menyapanya ketika berpapasan di jalan setapak karena takut terkena kutukan dari ilmu hitam yang dituduhkan kepadanya. Tatapan mata mereka yang dulu penuh dengan keramahan, kini berubah menjadi tatapan menyelidik yang penuh dengan prasangka buruk, berkat racun kebohongan yang telah ditanamkan oleh Sulastri di dalam pikiran mereka semua. Sore hari itu, Wulandari sedang berada di halaman belakang rumahnya, sibuk mengumpulkan pakaian kering dari tali jemuran bambu yang membentang di bawah pohon mangga, tanpa menyadari badai fitnah yang sedang melanda dirinya. Angin sore berhembus cukup kencang menerbangkan beberapa lembar daun kering yang jatuh ke atas permukaan tanah liat, menciptakan suara gemerisik yang menemani kesunyian hati perempuan berhati bersih yang selalu bersyukur atas hidupnya. Meskipun ia merasakan ada perubahan sikap dari beberapa tetangga yang lewat di depan rumahnya pagi tadi, Wulandari memilih untuk tidak mempedulikannya dan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai menantu yang berbakti. Ketika Wulandari sedang melipat selembar kain batik milik ibu mertuanya, ia melihat sosok seorang pria tua berjalan tertatih-tatih, mendekati area jemuran dengan membawa sebuah sapu lidi yang sudah terlihat sangat usang. Pria sepuh itu adalah Mbah Danarta, seorang tukang kebun setia, yang telah mengabdi pada keluarga Nyai Rukmini sejak puluhan tahun yang lalu, dan sangat mengetahui seluk-beluk sejarah rumah kayu beserta sumur tuanya.
Wajah keriputnya memancarkan kebijaksanaan hidup yang sangat dalam dan sepasang matanya yang redup selalu menyiratkan kasih sayang yang tulus. Layaknya seorang kakek kepada cucu kandungnya sendiri yang sangat ia sayangi sepenuh hati. Mbah Danarta berhenti sejenak di dekat tiang jemuran bambu lalu menyandarkan sapu lidinya di batang pohon mangga. Sambil menghela napas panjang, melihat wajah Wulandari yang terlihat sangat polos tanpa beban dosa. Ia telah mendengar semua gosip murahan yang beredar luas di pasar tadi pagi, dan merasa sangat sedih melihat bagaimana orang-orang dengan mudahnya memfitnah seorang perempuan baik hati yang hanya ingin hidup tenang. Kakek tua itu tahu persis bahwa Wulandari tidak mungkin melakukan hal-hal keji seperti yang dituduhkan oleh Sulastri karena ia sangat mengenal tabiat asli perempuan ini sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah. Wulandari menoleh ke arah Mbah Danarta dan tersenyum sangat manis menyapa pria tua itu dengan suara lembutnya yang selalu berhasil menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya di tengah cuaca panas kemarau ini. "Selamat sore Mbah Danarta. Apakah Mbah ingin saya buatkan secangkir kopi hitam hangat atau teh melati?" Sebelum Mbah melanjutkan menyapu daun-daun kering di pekarangan depan rumah tawar Wulandari dengan penuh rasa hormat. Mbah Danarta hanya menggelengkan kepalanya perlahan, sambil membalas senyuman Wulandari dengan sebuah senyuman tipis yang menyiratkan kekhawatiran mendalam terhadap nasib perempuan muda yang sebentar lagi akan menghadapi cobaan berat dari warga desa. Kakek tua itu melangkah lebih dekat ke arah Wulandari, lalu berdiri tepat di samping keranjang anyaman bambu tempat tumpukan pakaian bersih, berada sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling halaman untuk memastikan keadaan aman. Suasana sore itu terasa sangat sepi, dan hanya terdengar suara burung perkutut yang berkicau di dahan pohon beringin, seolah memberikan ruang bagi Mbah Danarta untuk menyampaikan sebuah pesan penting kepada Wulandari. Ia berdeham pelan untuk membersihkan tenggorokannya yang terasa kering sebelum mulai berbicara dengan nada suara yang sangat rendah. Namun terdengar tegas di telinga Wulandari, yang sedang melipat kain kebaya berwarna coklat. "Duk Wulandari, kamu harus sangat berhati-hati dengan hembusan angin yang membawa racun kebohongan dari luar sana, karena mulut manusia bisa lebih tajam dari bilah keris pusaka," ucap Mbah Danarta dengan penuh makna. Mendengar perkataan yang tiba-tiba dan penuh teka-teki itu, Wulandari menghentikan gerakan tangannya lalu menatap wajah keriput Mbah Danarta dengan tatapan penuh kebingungan mencari penjelasan lebih lanjut dari orang tua yang sangat dihormatinya. Ia tidak mengerti maksud dari perumpamaan yang baru saja diucapkan oleh kakek tukang kebun itu karena selama ini ia merasa tidak pernah memiliki musuh atau berbuat jahat kepada siapapun di desa. Mbah Danarta menarik napas panjang merasakan beban berat di dadanya, karena harus menyampaikan kenyataan pahit ini kepada Wulandari yang berhati suci tanpa ingin membuat perempuan muda itu merasa ketakutan atau bersedih hati. "Ada pihak keluarga yang telah menyebarkan berita dusta tentang dirimu dan sumur batu tua itu kepada seluruh warga desa, sehingga kini banyak mata yang mengawasi rumah ini dengan penuh kebencian." "Jelas, Mbah Danarta." Wulandari terkesiap mendengar kebenaran yang sangat mengejutkan itu, dan jantungnya tiba-tiba berdegup lebih cepat menyadari bahwa kedamaian rumahnya kini sedang terancam oleh keserakahan seseorang yang masih memiliki ikatan darah dengan suaminya. Meskipun hatinya terasa sakit karena dikhianati dan difitnah secara kejam oleh saudara iparnya sendiri, Wulandari berusaha keras untuk tetap mempertahankan ketenangannya di hadapan Mbah Danarta yang masih menatapnya dengan penuh rasa iba. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan mencoba menetralisir rasa sesak di dadanya, sambil memikirkan langkah apa yang harus ia ambil untuk menghadapi badai fitnah yang akan segera menerjang kehidupan tenangnya. Wulandari menyadari bahwa amarah dan balasan dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah, melainkan hanya akan menambah kerusakan pada nama baik keluarga besar mendiang suaminya yang sangat ia junjung tinggi selama ini. Mbah Danarta meletakkan tangannya yang kasar dan gemetar di atas pundak Wulandari, menepuknya pelan untuk memberikan kekuatan batin kepada perempuan muda yang sedang berdiri tegak menahan badai emosi di dalam jiwanya itu. "Jagalah ketenangan hatimu dan peliharalah kedamaian rumah tua ini, seperti yang selalu kamu lakukan karena kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan menembus tebalnya lumpur kebohongan," pesan Mbah Danarta. Setelah menyampaikan kalimat nasihat yang sangat berharga itu, kakek tua tersebut mengambil kembali sapu lidinya dan berjalan perlahan meninggalkan area jemuran,
membiarkan Wulandari merenungkan setiap kata yang baru saja diucapkannya. Sepeninggal Mbah Danarta, Wulandari berdiri termangu di tengah halaman belakang rumah memandangi sumur batu kuno yang telah menjadi pusat dari segala fitnah kejam yang dilontarkan oleh Sulastri kepada warga desa Banyu Biru. Matahari sore mulai menyembunyikan sinarnya di balik perbukitan sebelah barat, memancarkan cahaya jingga kemerahan yang melukis langit senja dengan sangat indah. Kontras dengan perasaan kelam yang sedang merayapi hati perempuan malang itu. Angin senja bertiup lembut menerpa wajah Wulandari, seolah mencoba menghibur kesedihannya dan mengingatkan kembali bahwa ia tidak sendirian. Karena roh leluhur penjaga sumur selalu ada untuk melindunginya dari segala niat jahat. Malam pun kembali menyelimuti desa Banyu Biru, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun suasana di luar rumah terasa jauh lebih tegang dari malam-malam sebelumnya. Akibat gosip yang semakin liar beredar luas. Beberapa pemuda desa yang penasaran, bahkan sengaja berjalan mondar-mandir melewati depan rumah Wulandari dengan membawa obor bambu, mencoba mengintip ke dalam pekarangan rumah tua itu, melalui celah-celah pagar kayu yang mulai lapuk. Wulandari memilih untuk mengunci rapat semua pintu dan jendela rumahnya demi melindungi keselamatan ibu mertuanya yang sedang tertidur lelap di kamarnya tanpa mengetahui kekacauan yang sedang terjadi di luar sana. Di dalam kamarnya yang remang-remang diterangi oleh lampu minyak tanah kecil, Wulandari duduk bersila di atas tikar pandan, sambil memanjatkan doa-doa keselamatan kepada Sang Pencipta alam semesta, memohon perlindungan dari fitnah. Ia meminta diberikan kesabaran yang tak terbatas untuk menghadapi ujian berat ini, dan memohon agar hati Sulastri dibukakan pintu kesadarannya, sehingga kakak iparnya itu mau menghentikan perbuatan jahatnya yang bisa merusak kerukunan keluarga. Keheningan malam membantu Wulandari untuk memusatkan pikirannya, menemukan kedamaian batin di tengah badai masalah yang sedang mengepungnya dari segala penjuru arah, tanpa memberikan sedikit pun celah untuk melarikan diri darinya. Menjelang tengah malam ketika suasana desa sudah benar-benar sepi dari aktivitas manusia telinga, Wulandari kembali menangkap suara gemersik air yang sangat halus dari arah pekarangan belakang tempat sumur batu itu berada. Suara itu terdengar lebih jelas dan lebih ritmis dibandingkan malam sebelumnya, seolah-olah air misterius di dasar sumur itu sedang mencoba berkomunikasi dengannya, memberikan pertanda bahwa waktu pembuktian kebenaran akan segera tiba. Wulandari membuka matanya, perlahan merasa mendapatkan suntikan keberanian baru dari suara air tersebut yang meyakinkannya bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak perlu takut menghadapi warga desa besok. Wulandari tidak beranjak dari tempat duduknya untuk memeriksa sumur itu, melainkan hanya tersenyum simpul dalam kegelapan kamar, mensyukuri keajaiban alam yang telah memberikan kekuatan mental yang sangat ia butuhkan malam ini. Ia menyadari bahwa rahasia di dalam sumur batu tua itu tidak akan bisa disembunyikan selamanya dari pandangan mata orang-orang desa, dan ia harus siap menghadapinya dengan dada membusung, serta pikiran yang jernih. Besok matahari akan terbit membawa hari yang baru, dan Wulandari telah membulatkan tekadnya untuk menghadapi segala tuduhan palsu Sulastri dengan sikap yang anggun tanpa perlu membalas kebencian dengan kebencian yang sama. Wulandari merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan damai, bersiap untuk mengumpulkan tenaga menghadapi hari esok yang mungkin akan menjadi hari paling panjang dalam hidupnya. Suara jangkrik di luar jendela bernyanyi mengiringi tidurnya yang lelap sementara di dasar sumur batu tua itu. Cahaya biru kehijauan kembali berpendar dengan sangat indah, menyimpan rahasia kehidupan yang menunggu untuk dibangkitkan. Malam itu, desa Banyu Biru tertidur dalam selimut prasangka buruk, namun rumah kayu tua milik Wulandari tetap berdiri tegak, memancarkan aura ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh badai fitnah sekuat apapun. Hari berganti hari sejak badai fitnah yang ditebarkan oleh Sulastri mulai meracuni pikiran seluruh penduduk desa Banyu Biru yang sedang dilanda musim kemarau panjang tanpa ampun. Meskipun banyak pasang mata yang menatapnya dengan penuh kecurigaan dan kebencian, Wulandari tetap menjalankan rutinitas hariannya dengan sangat tenang, seolah tidak ada beban yang memberatkan pundaknya. Namun di balik ketenangan sikapnya itu, tanda keanehan dari sumur batu tua di halaman belakang rumahnya justru semakin hari semakin menunjukkan wujud aslinya secara terang benderang. Jika pada malam sebelumnya,
Suara gemersik air hanya terdengar sangat sayup seperti bisikan angin malam. Kini bunyinya semakin keras menggema menabrak dinding sumur batu tersebut. Suara aliran air bawah tanah itu bahkan bisa terdengar jelas dari bilik kamar Wulandari, membuat suasana malam di rumah tua itu terasa sangat mistis sekaligus menenangkan. Udara kering kemarau yang biasanya membuat napas terasa sesak perlahan tergantikan oleh hawa sejuk yang sangat menyegarkan seperti embun pagi di daerah pegunungan yang sangat asri. Kelembapan udara di sekitar pekarangan rumah tua peninggalan keluarga Nyai Rukmini itu terasa sangat janggal bagi siapa saja yang kebetulan melintas di dekat pagar bambunya. Tanah liat yang biasanya retak tersengat terik matahari kini terlihat sedikit lebih padat dan tidak lagi menerbangkan debu tebal setiap kali tersapu oleh hembusan angin sore. Beberapa tanaman hias kecil yang tumbuh liar di dekat bibir sumur, bahkan mulai menunjukkan tunas hijau baru yang sangat mustahil bisa bertahan hidup di tengah musim kekeringan. Wulandari menyadari semua perubahan ajaib ini dengan hati yang berdebar kencang karena ia tahu bahwa rahasia besar di dasar sumur itu sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Ia terus berdoa di dalam keheningan malam memohon agar petunjuk dari para leluhur segera datang untuk memberikan jalan keluar terbaik bagi kedamaian keluarganya yang kini sedang terancam. Ia tidak berani menceritakan fenomena aneh ini kepada ibu mertuanya karena khawatir hal itu justru akan memperburuk kondisi kesehatan Nyai Rukmini yang sudah sangat renta dan melemah. Di sisi lain Desa Sulastri semakin dilanda rasa penasaran yang membakar dadanya bagaikan bara api karena ia belum juga menemukan bukti nyata tentang pesugihan adik iparnya. Kabar burung yang ia sebarkan memang berhasil merusak nama baik Wulandari di mata warga desa. Namun hal itu belumlah cukup untuk memuaskan hasrat serakah di dalam hatinya. Ia menginginkan sebuah bukti fisik yang sangat kuat, agar bisa menyeret Wulandari keluar dari rumah tua itu, dan segera mengambil alih tanah pekarangan yang diyakininya menyimpan harta. Pada suatu malam yang dianggap sangat keramat oleh sebagian besar penduduk desa Sulastri memutuskan untuk melancarkan rencana pengintaian malamnya yang kedua, dengan langkah jauh lebih berani. Ia mengenakan selembar selendang hitam gelap untuk menutupi kepala, dan sebagian wajahnya agar tidak mudah dikenali oleh siapapun jika kebetulan berpapasan di tengah jalan setapak desa. Langkah kakinya bergerak cepat, namun sangat waspada membelah kesunyian malam menuju rumah kayu tua tempat Wulandari dan Nyai Rukmini sedang terlelap dalam buayan mimpi yang sangat damai. Setibanya di dekat pagar bambu belakang rumah Sulastri mengendap perlahan masuk melalui celah sempit yang sudah mulai lapuk termakan usia tanpa menimbulkan suara berderit sedikit pun. Udara malam di halaman belakang itu terasa sangat dingin menusuk tulang membuat bulu kuduk Sulastri seketika merinding. Namun rasa serakahnya jauh lebih kuat mengalahkan semua rasa takutnya. Matanya yang awas langsung tertuju pada bentuk siluet sumur kuno yang diselimuti oleh kabut tipis, yang entah dari mana asalnya menutupi permukaan tanah di sekitar tempat itu. Sulastri memberanikan diri melangkah lebih dekat menuju bibir sumur, sambil terus memantau keadaan sekeliling. Memastikan bahwa Wulandari tidak sedang berada di luar rumah untuk melakukan ritual. Telinganya tiba-tiba menangkap suara gemuruh air, yang cukup keras dari dalam lubang sumur yang gelap gulita itu membuat jantungnya berdegup sangat kencang, seperti akan melompat keluar. Ia yakin 100% bahwa suara itu adalah suara jin penunggu harta karun yang sedang menjaga emas batangan milik leluhur keluarga suaminya di dasar sumur yang dalam. Ketika ia meraba tumpukan batu di pinggiran sumur, jari tangan Sulastri tanpa sengaja menyentuh sebuah benda padat yang terasa aneh dan berbeda dari tekstur batu biasanya. Benda itu berbentuk sedikit pipih dan terasa sangat dingin di telapak tangannya, memancarkan hawa mistis yang membuat dada perempuan serakah itu terasa sedikit sesak saat menarik napas. Dengan tangan gemetar ia mengangkat benda tersebut mendekat ke wajahnya, berusaha melihat bentuk aslinya di bawah remang cahaya bulan purnama yang menyusup dari selarimbunnya daun beringin. Ternyata benda yang baru saja ia temukan itu adalah sebuah batu hitam legam, berukuran segenggam tangan orang dewasa yang permukaannya dipenuhi oleh ukiran aksara zaman kuno. Tulisan purba yang terukir di atas permukaan batu itu memancarkan pendaran cahaya perak yang sangat redup, memberikan kesan magis yang sangat kuat bagi siapa saja yang melihatnya. Sulastri tersenyum lebar dengan penuh kelicikan karena ia sangat yakin bahwa batu aneh ini adalah jimat pesugihan yang digunakan oleh Wulandari untuk memanggil makhluk gaib penunggu sumur.
Akhirnya aku menemukan bukti kuat yang tidak bisa disangka lagi oleh perempuan munafik itu, di hadapan seluruh penduduk desa Banyu Biru. Besok pagi, gumam Sulastri dengan penuh kemenangan. Ia segera memasukkan batu beraksara kuno itu ke dalam kantong bajunya dengan tergesa. Lalu berbalik arah meninggalkan halaman belakang rumah Wulandari secepat kilat menyusuri jalan setapak desa. Sepanjang perjalanan pulang menuju rumahnya yang megah, bayangan tentang kehancuran Wulandari dan penguasaan harta karun gaib terus menari dengan sangat indah di dalam pikiran kotornya pada malam itu. Matahari pagi belum sepenuhnya terbit menyinari bumi ketika Sulastri sudah berdiri menggedor pintu rumah kepala desa Banyu Biru dengan suara yang sangat keras dan penuh dengan kepanikan palsu. Bapak kepala desa yang masih mengenakan sarung keluar dengan wajah mengantuk dan sangat terkejut melihat kehadiran perempuan kaya itu di ambang pintunya pada waktu sepagi ini. Dengan suara yang dibuat agar terdengar sangat ketakutan, Sulastri menceritakan penemuan mengerikannya semalam sambil menyodorkan batu hitam beraksara kuno itu tepat di hadapan wajah sang kepala desa. Melihat benda mistis yang memancarkan aura tidak biasa itu, wajah bapak kepala desa seketika berubah menjadi pucat pasi karena menyadari potensi bahaya yang mengancam keselamatan desa. Sulastri terus memanaskan keadaan dengan mengatakan bahwa ilmu hitam yang dipraktikkan oleh Wulandari adalah penyebab utama mengapa musim kemarau di desa mereka tidak kunjung berakhir hingga kini. Pernyataan kejam itu adalah fitnah yang sangat keji, namun berhasil memicu kepanikan luar biasa di dalam hati kepala desa yang langsung memerintahkan bawahannya memukul kentongan tanda bahaya. Suara ketukan kentongan bambu bertalu dengan kencang memecah keheningan pagi, membangunkan seluruh penduduk desa Banyu Biru dari tidur mereka dan memaksa mereka berkumpul di balai desa dengan bingung. Setelah mendengar penjelasan singkat yang penuh kebohongan dari Sulastri amarah, warga desa pun langsung tersulut layaknya api yang disiram dengan minyak tanah di tengah musim yang kering. Ratusan warga desa berbondong berjalan kaki menuju rumah tua Wulandari dengan membawa berbagai macam alat pertanian seperti cangkul dan parang yang terhunus di udara pagi yang sejuk. Suara langkah kaki dan teriakan kemarahan dari ratusan orang terdengar sangat mengerikan, bagaikan suara gemuruh badai yang siap menghancurkan apa saja yang menghalangi jalan mereka saat itu. Wulandari yang sedang menyeduh teh melati di dapur sangat terkejut mendengar keributan yang luar biasa bising dari arah halaman depan rumahnya yang biasanya selalu terasa sangat tenang. Ia segera berlari menuju ruang depan untuk memastikan bahwa ibu mertuanya Nyai Rukmini masih tertidur aman di kamarnya, sebelum memberanikan diri membuka pintu utama rumahnya pada pagi tersebut. Ketika pintu kayu berukir itu terbuka, Wulandari dihadapkan pada pemandangan yang sangat menakutkan di mana halaman rumahnya telah dipenuhi oleh lautan manusia yang sedang memendam marah besar. Di barisan paling depan berdiri Sulastri dengan senyum sinis yang penuh kemenangan, didampingi oleh bapak kepala desa yang memasang wajah tegas dan sangat berwibawa menuntut sebuah penjelasan. Wulandari tetap berdiri tegak di ambang pintu, memancarkan aura ketenangan yang sangat luar biasa. Meskipun jantungnya berdetak sangat kencang, melihat sorot mata penuh kebencian dari para tetangganya. Sulastri melangkah maju satu langkah lalu mengangkat batu hitam beraksara kuno itu tinggi ke udara, agar bisa dilihat dengan sangat jelas oleh seluruh warga desa yang hadir. Lihatlah bukti nyata ini wahai saudara sekalian, karena benda kutukan inilah yang dipakai oleh Wulandari untuk menyerap seluruh rezeki dan sumber air di desa kita tercinta ini. Teriak Sulastri. Tuduhan kejam itu langsung disambut dengan sorakan kemarahan dari kerumunan warga yang mendesak agar Wulandari segera diusir dari desa Banyu Biru, sebelum kutukannya membawa bencana yang jauh lebih parah. Mendengar keributan yang sangat luar biasa itu, Mbah Danarta sang tukang kebun setia bergegas keluar dari gubuknya di sudut pekarangan mencoba menenangkan massa yang sedang bertindak beringas. Ia merentangkan kedua tangannya yang sudah keriput di depan tubuh Wulandari, seolah ingin melindunginya dari serangan fisik yang mungkin saja terjadi. Sewaktu akibat luapan emosi warga desa, kakek tua itu memohon kepada seluruh penduduk desa untuk mengedepankan akal sehat dan tidak mudah percaya pada fitnah murahan yang disebarkan tanpa adanya proses pembuktian yang sangat adil. Namun suara para Mbah Danarta sama sekali tidak terdengar karena tenggelam oleh teriakan kemarahan warga desa yang terus mendesak untuk segera menghancurkan sumur batu tua peninggalan tersebut.
Bapak Kepala Desa akhirnya mengangkat tangan kanannya tinggi meminta seluruh warganya untuk diam sejenak agar ia bisa menginterogasi Wulandari secara langsung di hadapan mereka semua pagi ini. Suasana mendadak menjadi hening menyisakan suara hembusan angin pagi yang bertiup kencang, menerbangkan debu halus dari permukaan tanah liat di halaman depan rumah kayu peninggalan keluarga terhormat tersebut. Wulandari, tolong jelaskan kepada kami semua dari mana kamu mendapatkan batu aneh beraksara kuno ini dan ritual hitam apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan di sumur itu? Tuntut kepala desa. Wulandari menatap mata kepala desa dengan pandangan yang sangat jernih dan jujur, tanpa ada sedikit pun kilatan kebohongan atau rasa takut yang tersembunyi di balik tatapan lembutnya. Ia menarik napas panjang untuk mengumpulkan kekuatan sebelum mulai berbicara dengan suaranya yang halus, namun terdengar sangat tegas menggema di halaman rumahnya yang luas di pagi hari itu. Bapak Kepala Desa dan seluruh warga yang saya hormati, sungguh saya tidak pernah melihat batu hitam itu sebelumnya, dan saya tidak pernah melakukan ritual ilmu hitam. Jawab Wulandari tenang. Penolakan yang sangat halus namun tegas itu justru membuat Sulastri semakin meradang, dan mulai meneriakkan kata kasar yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang perempuan dari keluarga terhormat. Kerumunan warga kembali riuh rendah saling bersahutan menuntut agar Wulandari segera dihukum berat dan sumur kuno yang dianggap sebagai sumber kutukan itu harus segera ditimbun dengan tanah liat. Menyadari bahwa ucapan saja tidak akan cukup untuk membuktikan kesucian hatinya dan meredakan amarah warga yang sudah terlanjur dibutakan oleh hasutan licik kakak iparnya di pagi yang tegang. Wulandari tahu bahwa ia harus melakukan sebuah tindakan nyata yang sangat berani untuk menyingkap tabir rahasia yang selama ini menyelimuti sumur batu tua warisan leluhurnya dari tuduhan keji. Ia menoleh ke arah Mbah Danarta dan memintanya untuk mengambilkan sebuah obor bambu yang sudah dilumuri dengan minyak tanah dari dapur belakang rumah dengan sesegera mungkin tanpa penundaan. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena rasa khawatir, Mbah Danarta menyerahkan obor bambu yang sudah menyala terang itu kepada Wulandari yang menerimanya dengan senyuman penuh rasa terima kasih. Wulandari mengangkat obor menyala itu tinggi, menerangi wajahnya yang terlihat sangat ayu dan bercahaya di bawah siraman sinar matahari pagi yang mulai terasa sangat menyengat kulit wajahnya. Ia memutar tubuhnya menghadap ke arah ratusan warga desa yang seketika itu juga langsung terdiam membisu melihat keberanian luar biasa dari perempuan muda yang selama ini dikenal lembut. Jika kalian semua meragukan kejujuran kata yang saya ucapkan, maka biarlah aku sendiri yang akan turun ke dasar sumur kering itu untuk membawa kebenaran sejati ke hadapan kalian. Deklarasi Wulandari lantang. Kalimat tantangan yang sangat mengejutkan itu membuat seluruh warga desa terkesiap menahan napas karena kedalaman sumur batu itu sangatlah mengerikan, dan belum ada yang berani memasukinya sejak lama. Sulastri menelan ludahnya dengan susah payah, merasa sedikit gentar melihat keteguhan hati adik iparnya yang bersiap mempertaruhkan keselamatannya sendiri demi membongkar semua tuduhan palsu yang telah menyebar luas. Wulandari membalikkan badannya dan mulai berjalan perlahan dengan sangat anggun menuju halaman belakang tempat sumur batu tua itu berada, diikuti oleh pandangan mata takjub seluruh warga desa. Langkah kakinya terdengar mantap menyusuri tanah liat yang keras tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya yang telah berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Sang Pencipta alam semesta. Kerumunan warga desa mengekor di belakangnya dalam keheningan yang sangat mencekam, menanti dengan penuh debar kejutan apa yang akan ditemukan oleh perempuan itu di dasar sumur yang gelap. Sesampainya di halaman belakang yang rindang oleh dahan pohon beringin raksasa itu, seluruh warga desa seketika terdiam membisu membentuk lingkaran besar mengelilingi sumur batu tua peninggalan leluhur. Wulandari berdiri dengan sangat tenang di bibir sumur, sambil memegang obor bambu yang apinya menari-nari tertiup angin kemarau, memantulkan cahaya keemasan di wajahnya yang sangat damai tanpa rasa takut. Bapak Kepala Desa maju selangkah untuk memastikan keselamatan perempuan muda itu, namun Wulandari hanya memberikan senyuman lembut yang menyeratkan keyakinan teguh bahwa ia akan kembali dengan selamat membawa kebenaran sejati. Mbah Danarta yang sejak tadi mengikuti dengan langkah gemetar kini mengikatkan seutas tali tambang besar yang sangat kuat pada sebatang pohon mangga tua di dekat area jemuran pakaian. Ujung tali yang lain kemudian diikatkan dengan sangat hati-hati ke pinggang Wulandari untuk menjaga keselamatannya selama menuruni lorong sumur yang terkenal sangat dalam dan gelap gulita tersebut. Sulastri hanya berdiri melipat kedua tangannya di depan dada,
Sambil menatap sinis tidak percaya bahwa adik iparnya itu benar-benar memiliki keberanian untuk masuk ke dalam sarang makhluk gaib yang mengerikan. Dengan mengucapkan doa keselamatan yang sangat khusyuk di dalam hatinya, Wulandari mulai menurunkan tubuhnya secara perlahan ke dalam lubang sumur batu yang memancarkan hawa dingin misterius ke permukaan tanah. Kegelapan seketika menyambut kedatangannya, namun nyala obor bambu di tangan kanannya berhasil mengusir bayangan pekat yang menempel pada dinding batu berlumut kering di sepanjang lorong vertikal itu. Ratusan warga desa yang berada di atas menahan napas mereka serentak ketika melihat cahaya obor itu perlahan mengecil dan menelan tubuh Wulandari ke dalam perut bumi yang menyimpan banyak teka-teki. Tali tambang terus terulur pelan hingga akhirnya telapak kaki Wulandari menyentuh dasar sumur yang terasa sedikit lembab dan ditutupi oleh lapisan kerikil halus yang sangat dingin menyentuh kulit. Di dasar ruang sempit yang pengap itu, ia menemukan sumber cahaya biru kehijauan yang selama ini sering dilihatnya memancar menembus kegelapan malam dari halaman belakang rumahnya. Cahaya indah itu ternyata berasal dari sebuah celah kecil di antara bebatuan dasar sumur, yang di atasnya tergeletak sebuah kotak kayu jati kuno berukir, yang sudah tertutup debu tebal selama ratusan tahun. Wulandari berjongkok secara perlahan dan meletakkan obor bambunya di sebuah celah batu, agar ia bisa menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat kotak kayu kuno yang terlihat sangat sakral tersebut. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, namun kotak itu terasa cukup berat, seolah menyimpan sebuah benda pusaka yang memiliki nilai sejarah luar biasa bagi keberlangsungan hidup seluruh penduduk desa Banyu Biru. Setelah membersihkan debu yang menempel pada permukaan kotak dengan ujung kain kebayanya, Wulandari menarik tali tambang sebanyak 3 kali sebagai isyarat agar Mbah Danarta segera menariknya kembali ke atas permukaan. Merasakan tarikan kuat dari dasar sumur, Mbah Danarta segera mengerahkan sisa tenaga tuanya dibantu oleh beberapa pemuda desa yang secara sukarela maju untuk memegang ujung tali tambang tersebut. Tarikan demi tarikan dilakukan dengan sangat hati-hati di tengah keheningan yang mencekam di mana setiap pasang mata tidak berkedip menatap ke arah mulut sumur yang memancarkan hawa dingin. Sulastri yang berdiri di barisan terdepan mulai merasa gelisah dan menggigit bibir bawahnya, berulang kali membayangkan tumpukan perhiasan emas yang sebentar lagi akan diangkat oleh adik iparnya dari dasar kegelapan. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang dan menegangkan, akhirnya pucuk kepala Wulandari muncul dari balik dinding sumur, memecah kesunyian dengan suara napasnya yang sedikit terengah-engah karena kelelahan. Mbah Danarta bergegas mengulurkan tangannya yang kasar untuk membantu perempuan muda itu melangkah keluar dari bibir sumur dan berdiri dengan aman di atas tanah liat halaman belakang rumah. Sorot mata seluruh warga desa langsung tertuju pada sebuah benda berbentuk kotak kayu jati kusam yang dipeluk erat oleh Wulandari, tepat di depan dadanya seolah melindungi benda paling berharga. Lihatlah apa yang sedang dipegangnya itu, pasti sekotak perhiasan emas yang selama ini disembunyikan oleh ibu mertuaku untuk diberikan kepada menantu kesayangannya secara diam-diam. Teriak Sulastri dengan nada penuh kebencian. Kata-kata provokasi itu kembali memicu gumaman kemarahan dari beberapa warga desa yang merasa telah dibohongi oleh penampilan polos Wulandari selama bertahun-tahun hidup bertetangga di lingkungan desa yang damai ini. Bapak kepala desa segera mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan yang mulai beringas, lalu melangkah mendekati Wulandari untuk melihat secara langsung benda apa yang sebenarnya dibawa dari dasar sumur. Wulandari tidak menjawab tuduhan keji dari kakak iparnya itu, melainkan hanya tersenyum dengan sangat tulus dan menatap wajah bapak kepala desa yang berdiri tepat di hadapannya dengan penuh wibawa. Bapak kepala desa dan seluruh warga yang saya sayangi, mari kita saksikan bersama apa yang sebenarnya menjadi rahasia besar di dalam sumur peninggalan leluhur keluarga ini. Ucap Wulandari dengan sangat lembut. Dengan tangan yang sedikit gemetar, namun penuh keyakinan, ia membuka pengait besi kecil yang berkarat pada kotak kayu jati itu, lalu mengangkat penutupnya secara perlahan di bawah sinar mentari. Begitu tutup kotak kayu itu terbuka, seluruh warga desa seketika terperanjat hebat karena tidak ada satupun kepingan emas atau perhiasan mewah yang menyilaukan mata di dalam wadah tua tersebut. Di atas sehelai kain beludru merah yang sudah mulai lapuk terbaring sebuah batu kristal bening kebiruan yang memancarkan cahaya sejuk layaknya air suci dari mata air pegunungan yang sangat murni.
Alih-alih memancarkan hawa mistis yang menakutkan, batu kristal indah itu justru menebarkan aroma kesegaran yang langsung menyejukkan udara panas musim kemarau di seluruh area pekarangan rumah tersebut. Seketika itu juga, Mbah Danarta yang berdiri tidak jauh dari tempat itu, tiba-tiba jatuh berlutut di atas tanah liat dengan air mata yang mengalir deras membasahi kerutan di pipinya yang sudah sangat rentah. Ya Tuhan yang Maha Agung, ternyata legenda tua itu benar adanya. Dan benda ini adalah batu tirta, pusaka penjaga keseimbangan air yang telah lama hilang di telan bumi. Tangis kakek tua itu terbata-bata. Semua orang langsung menoleh ke arah Mbah Danarta dengan raut wajah penuh tanda tanya menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai pusaka suci yang baru saja disebutkan namanya dengan sangat hormat itu. Dengan suara yang bergetar menahan haru, Mbah Danarta mulai bercerita kepada seluruh warga desa tentang sebuah sejarah kelam ratusan tahun lalu yang hampir menghancurkan kehidupan di lembah desa tercinta mereka. Ratusan tahun silam terjadi sebuah banjir bandang yang sangat dahsyat akibat luapan mata air bawah tanah, yang tidak terkendali menghancurkan rumah dan ladang milik para leluhur kita semua. Jelas Mbah Danarta. Untuk menyelamatkan desa dari kehancuran total, seorang leluhur sakti menempatkan batu tirta ini, beserta sebuah batu mantra penyegel untuk menutup aliran mata air yang meluap dari dasar sumur batu tersebut. Bapak kepala desa mengerutkan keningnya ketika mendengar tentang batu penyegel, lalu seketika teringat pada batu hitam beraksara kuno yang diserahkan oleh Sulastri kepadanya dengan penuh kepanikan pada pagi hari tadi. Apakah batu hitam beraksara kuno yang ditemukan oleh Sulastri semalam adalah batu penyegel yang menahan air dari dalam sumur kuno ini selama berabad-abad lamanya? Wahai Mbah Danarta, tanya kepala desa memastikan. Mbah Danarta menganggukkan kepalanya dengan tegas membenarkan tebakan tersebut dan menjelaskan bahwa batu penyegel itu pasti telah bergeser dari posisinya karena tanah di dasar sumur menyusut akibat kekeringan yang sangat panjang. Karena segel itu telah terbuka dan batu tirta telah diangkat kembali ke permukaan, maka ini adalah pertanda baik bahwa sumber mata air segar akan segera kembali mengalir menyelamatkan desa kita. Lanjutnya, seluruh warga desa terdiam membisu mendengarkan kebenaran yang sangat mengejutkan tersebut, menyadari bahwa Wulandari sama sekali tidak pernah berniat memanggil iblis pesugihan atau menumpuk kekayaan emas untuk kepentingan dirinya sendiri. Belaka. Justru sebaliknya, perempuan berhati lembut yang telah mereka tuduh dan fitnah secara kejam, itu adalah sosok yang telah ditakdirkan untuk membawa kembali sumber kehidupan bagi kelangsungan ladang dan sawah mereka. Perasaan bersalah seketika menjalar merasuki relung hati setiap warga desa yang berdiri di halaman belakang itu, membuat mereka serempak menundukkan kepala karena tidak sanggup menatap wajah suci Wulandari yang penuh pemaaf. Mereka sangat menyesal telah dengan mudahnya termakan oleh berita bohong yang dihembuskan tanpa dasar oleh seseorang yang hatinya telah dibutakan oleh keserakahan duniawi yang tidak akan pernah ada habisnya sampai mati. Sorot mata kepala desa kini beralih menatap tajam ke arah Sulastri yang berdiri mematung dengan wajah pucat pasi, seperti mayat yang baru saja diangkat dari dalam liang lahat yang sangat dingin. Kaki Sulastri tiba-tiba terasa sangat lemas bagaikan kehilangan tulang penyangganya saat ia menyadari betapa bodoh dan kejamnya fitnah yang telah ia susun dengan rapi untuk menghancurkan kehidupan adik iparnya sendiri itu. Tidak ada harta karun berupa kepingan emas murni di dasar sumur itu, seperti yang selalu ia mimpikan setiap malam. Melainkan hanya ada batu ajaib yang tidak memiliki nilai jual di pasar. Segala rencana liciknya telah hancur lebur di hadapan ratusan pasang mata yang kini berbalik menatapnya dengan penuh rasa jijik dan kemarahan karena telah memprovokasi desa ke jurang kebodohan yang sangat memalukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri karena tenggorokannya terasa sangat tercekik oleh rasa malu yang luar biasa. Sulastri perlahan menundukkan wajahnya dalam-dalam menyembunyikan air mata penyesalan yang mulai menetes. Ia membalikan badannya dengan gontai, lalu melangkah mundur membelah kerumunan warga desa yang langsung membuka jalan dengan pandangan mencemooh seolah tidak sudi lagi berdekatan dengan perempuan berhati culas pembuat masalah tersebut. Ia berjalan tertatih-tatih meninggalkan pekarangan rumah tua yang damai itu menuju kediamannya sendiri, membawa beban penyesalan yang akan terus menghantui setiap hela napasnya di sepanjang sisa hidupnya kelak di desa ini. Tidak ada kekerasan fisik yang terjadi pada pagi hari itu, karena kebenaran telah berhasil meredam amarah yang menyala,
dan kedamaian kembali menyelimuti halaman belakang rumah peninggalan keluarga yang penuh berkah tersebut. Bapak kepala desa berjalan mendekati Wulandari, lalu menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda permohonan maaf yang sangat mendalam atas kehilafannya, dan seluruh warga yang telah mempercayai hasutan tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Wulandari membalas penghormatan itu dengan senyuman tulus, menganggukkan kepala dan mengatakan bahwa ia tidak menyimpan dendam sedikit pun di dalam hatinya. Karena semua ini adalah kehendak Yang Maha Kuasa untuk desa. Sambil memegang kotak kayu yang berisi batu tirta itu, Wulandari berjalan perlahan kembali menuju bibir sumur tua yang selama puluhan tahun selalu dibiarkan kering kerontang tanpa setetes air pun di dalamnya. Ia meletakkan kotak suci itu dengan sangat hati-hati di atas batu cadas yang paling datar, lalu menatap jauh ke dalam lorong sumur yang kini tidak lagi memancarkan cahaya redup berwarna biru kehijauan. Tiba-tiba saja sebuah suara gemuruh yang sangat menenangkan terdengar dari dalam perut bumi, diikuti oleh suara aliran air jernih yang memancar deras naik ke atas permukaan membasahi dinding sumur tua tersebut. Matahari pagi bersinar semakin terang menyinari cipratan air yang memantulkan warna pelanginan indah di atas mulut sumur, menghadirkan sorak-sorai kebahagiaan dari seluruh penduduk desa Banyubiru yang menyaksikan keajaiban itu. Mereka bersyukur dan menari dalam pelukan rasa haru karena sumber mata air murni yang telah lama terlelap kini bangkit kembali untuk menyuburkan ladang kering dan menyelamatkan panen mereka dari ancaman gagal yang menakutkan. Wulandari hanya berdiri menyaksikan kegembiraan warga desa dengan hati yang sangat lega, menyadari bahwa keputusannya memilih merawat rumah dan sumur tua ini ternyata adalah petunjuk dari semesta yang sangat luar biasa. Sejak pagi itu, suasana tegang yang sempat mencekik desa Banyubiru berubah menjadi kerja bakti besar-besaran, di mana puluhan pria kuat saling bergotong royong membersihkan sisa kotoran di sekitar sumur. Mereka menyusun kembali bebatuan kali yang berserakan dengan sangat rapi dan membuat saluran kecil yang mengalirkan air murni tersebut menuju parit-parit utama desa yang akan membagikan kehidupan ke seluruh penjuru persawahan. Kaum perempuan sibuk memasak makanan lezat di dapur Wulandari, menyumbangkan beras dan sayuran yang mereka miliki sebagai bentuk permohonan maaf dan ucapan terima kasih atas kesabaran Wulandari yang sangat mulia. Di tengah keramaian yang penuh sukacita itu, Nyai Rukmini, sang ibu mertua yang sudah tua renta, melangkah keluar perlahan dari kamarnya, dengan dituntun lembut oleh seorang ibu dari desa. Melihat air jernih yang memancar membasahi halaman rumahnya yang selama bertahun-tahun kering kerontang, ia meneteskan air mata bahagia dan memeluk Wulandari dengan sangat erat, penuh rasa bangga yang tidak terkira. Ia akhirnya mengerti bahwa keputusan menantu bungsunya menolak tanah subur dan memilih sumur kering bukanlah sebuah kebodohan, melainkan sebuah ikatan takdir suci untuk menjaga peninggalan leluhur demi masa depan bersama. Mbah Danarta kemudian meminta izin untuk menyimpan batu tirta tersebut ke dalam ruangan khusus di dalam rumah agar benda suci itu tidak lagi disentuh oleh tangan-tangan jahat yang penuh keserakahan. Warga desa menyetujui usulan tersebut dengan penuh rasa hormat, menyadari bahwa rumah tua itu kini telah kembali menjadi jantung kehidupan yang memompa harapan baru bagi setiap penduduk desa tanpa terkecuali. Wulandari mengangguk setuju, sambil tersenyum menatap pusaka kristal biru itu untuk terakhir kalinya sebelum Mbah Danarta membawanya masuk dengan langkah kaki yang dipenuhi oleh kebanggaan tiada tara di pagi ini. Menjelang siang hari, seluruh penduduk desa berangsur-angsur kembali ke ladang mereka masing-masing dengan wajah yang berbinar cerah menyambut aliran air jernih yang mulai mengaliri parit-parit persawahan mereka dengan sangat deras. Halaman belakang rumah tua Wulandari kini telah bersih dari kerumunan orang-orang yang penuh amarah, menyisakan suara gemercik air mancur yang terus bernyanyi melantunkan lagu kedamaian dari dasar sumur batu tersebut. Angin kemarau yang sebelumnya selalu membawa debu kering kini berhembus. Sangat sejuk membelai dedaunan pohon beringin yang menari perlahan, merayakan kembalinya sumber kehidupan abadi di tanah kelahiran mereka yang damai. Wulandari duduk di pinggir sumur sambil membasuh wajahnya dengan air murni yang terasa sangat dingin dan menyegarkan, menghilangkan seluruh rasa lelah yang sempat membebani pundaknya selama beberapa hari terakhir ini. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang, mensyukuri perlindungan dari semesta yang telah membantunya membuktikan kebenaran tanpa harus melukai hati siapapun, bahkan kakak iparnya yang telah berbuat sangat jahat. Cahaya matahari memantul indah di permukaan air sumur yang kini penuh, menjanjikan hari esok yang jauh lebih cerah dan rukun bagi seluruh penduduk desa yang tinggal berdampingan di lembah tersebut.
Sejak peristiwa bersejarah di pagi hari yang sangat menegangkan itu, Desa Banyu Biru perlahan mulai menemukan kembali ritme kehidupannya yang tenang dan penuh dengan kedamaian abadi seperti sedia kala sebelum kemarau panjang melanda. Sumur batu tua di halaman belakang rumah Wulandari kini tidak pernah berhenti mengalirkan air jernih yang sangat sejuk membasahi saluran irigasi yang mengarah langsung ke hamparan persawahan milik seluruh penduduk desa. Tanah liat yang sebelumnya retak terbelah karena sengatan terik matahari kini berubah menjadi tanah gembur yang sangat subur siap untuk ditanami berbagai macam bibit sayuran segar dan palawija oleh para petani. Kabar tentang keajaiban sumur batu tua dan penemuan batu tirta pusaka yang sangat mistis itu dengan cepat menyebar ke desa tetangga membawa rasa takjub yang luar biasa bagi siapa saja yang mendengarnya. Banyak orang berbondong datang sekadar untuk melihat aliran air murni yang memancar tanpa henti dari dasar sumur yang sebelumnya dianggap sudah mati dan tidak berguna sama sekali oleh keluarga mendiang Nyai Rukmini. Wulandari menyambut setiap tamu yang datang dengan senyuman ramah dan selalu mempersilakan mereka untuk mencuci muka atau meminum air segar tersebut agar bisa merasakan langsung berkah dari alam semesta yang luas. Kehidupan Sulastri kini berbanding terbalik dengan kemakmuran yang sedang dinikmati oleh seluruh penduduk desa Banyu Biru, berkat aliran air dari sumur kuno tersebut, yang terus mengalir membasahi setiap jengkal ladang pertanian warga. Kakak ipar yang dulunya sangat sombong dan serakah itu, kini lebih banyak mengurung diri di dalam rumah besarnya karena merasa sangat malu untuk menatap wajah orang-orang yang pernah ia fitnah dengan kejam. Ladang subur di lereng bukit yang dulu sangat ia banggakan, kini harus ia kerjakan sendiri, tanpa ada satupun buruh tani yang sudi membantunya, karena mereka masih merasa sakit hati kepadanya. Wulandari tidak pernah sedikit pun menyimpan dendam di dalam lubuk hatinya yang suci terhadap perlakuan buruk Sulastri di masa lalu, saat ia dituduh melakukan ritual ilmu hitam pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Setiap kali selesai memasak hidangan lezat di dapur Wulandari selalu menyisihkan sebagian lauk pauk segar untuk dikirimkan ke rumah Sulastri melalui perantara anak kecil tetangga yang kebetulan sedang bermain di halaman rumahnya. Meskipun Sulastri tidak pernah membalas kebaikan tersebut secara langsung, namun hati Wulandari selalu merasa tenang karena ia yakin bahwa kelembutan perlahan akan mampu meluluhkan batu keras yang bersarang di dada seseorang. Waktu terus berjalan membawa perubahan musim yang silih berganti menghiasi lembaran kehidupan seluruh masyarakat desa Banyu Biru, yang kini hidup rukun berdampingan penuh dengan rasa syukur atas nikmat panen yang berlimpah ruah. Tanaman padi di sawah tumbuh dengan sangat subur merunduk menyentuh permukaan air jernih yang mengalir tiada henti dari sumur ajaib di pekarangan belakang rumah kayu kuno milik keluarga mendiang Nyai Rukmini tersebut. Burung pipit berterbangan riang gembira menyanyikan lagu alam yang sangat merdu sambil sesekali hinggap di dahan pohon beringin raksasa yang kini memiliki daun jauh lebih rimbun dan hijau dari tahun sebelumnya. Suatu sore yang sangat cerah langit memancarkan semburat warna jingga kemerahan melukis cakrawala sebelah barat dengan sangat indah menandakan waktu istirahat telah tiba bagi para petani yang seharian memeras keringat di sawah. Wulandari sedang duduk bersantai di balai bambu bawah pohon mangga, sambil mengupas beberapa buah ubi jalar, hasil panen pertama dari kebun kecil yang baru saja ia buat di dekat sumur batu. Angin sore bertiup sangat lembut membelai wajah ayunya yang selalu memancarkan keteduhan dan kedamaian hati tanpa ada satupun kerutan beban pikiran yang terlihat membekas di pelipis atau sudut mata indahnya. Nyai Rukmini yang kesehatannya semakin membaik sejak aliran air suci itu kembali membasahi pekarangan rumah berjalan perlahan menghampiri menantu kesayangannya dengan menggunakan sebuah tongkat kayu jati berukir untuk menopang tubuh rentanya. Ia duduk di sebelah Wulandari sambil tersenyum menatap cucuran air mancur jernih yang tidak pernah berhenti bernyanyi memberikan irama kehidupan yang sangat merdu memenuhi setiap sudut ruang pekarangan rumah tua tersebut. Sungguh sebuah keputusan yang sangat bijaksana dari hatimu yang paling dalam saat kamu memilih menjaga rumah tua ini daripada ladang bukit anakku sayang. Ucap Nyai Rukmini sambil mengelus lembut rambut Wulandari. Wulandari menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu menatap wajah ibu mertuanya dengan pandangan yang penuh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus layaknya anak kandung yang sedang berbakti kepada orang tuanya di masa tua. Semua ini hanyalah takdir dari Sang Pencipta alam semesta Ibu, karena saya hanya mengikuti suara hati yang meminta saya untuk merawat peninggalan leluhur keluarga kita tercinta ini.
Tanpa mengharapkan apapun, jawab Wulandari. Ia meletakkan pisau kecil dan ubi jalar ke dalam keranjang anyaman bambu, lalu memeluk bahu ibu mertuanya, dengan sangat erat menyalurkan kehangatan cinta yang tidak akan pernah luntur oleh perubahan zaman. Mbah Danarta sang kakek tukang kebun yang sangat setia melangkah memasuki area halaman belakang dengan membawa sepiring pisang goreng hangat yang baru saja ia angkat dari tungku kayu bakar di dapur kecilnya. Bau harum pisang kepok yang digoreng dengan balutan tepung beras seketika memenuhi udara sore menggugah selera siapa saja yang sedang menikmati hembusan angin sejuk di bawah rindangnya pohon mangga dan beringin raksasa. Wajah keriput kakek tua itu memancarkan aura kebahagiaan yang sangat mendalam melihat kerukunan keluarga majikannya yang kini telah kembali utuh dan jauh dari segala macam konflik perebutan harta warisan duniawi. Silakan dicicipi pisang goreng panas ini selagi udara sore belum berubah menjadi dingin, wahai Nyonya dan Duk Wulandari, karena saya juga sudah menyiapkan teh melati hangat di atas meja kayu depan, kata Mbah Danarta. Ia meletakkan piring keramik berisi pisang goreng itu di atas balai bambu dengan sangat hati-hati, lalu duduk bersila di tanah liat yang bersih, tidak jauh dari tempat kedua perempuan terhormat itu bersantai. Wulandari segera mengambil sepotong pisang goreng dan menyerahkannya kepada ibu mertuanya, terlebih dahulu sebelum mengambil satu potong untuk dirinya sendiri sebagai bentuk adab kesopanan yang selalu ia jaga setiap saat. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya di ufuk barat menyisakan lembayung senja, yang pelan-pelan berganti menjadi tirai. Malam gelap dihiasi oleh taburan bintang gemerlap di langit. Desa Banyu Biru yang bersih tanpa awan. Lampu-lampu minyak tanah mulai dinyalakan di setiap rumah penduduk memberikan cahaya kekuningan yang hangat mengusir pekatnya malam yang dingin dan membawa suasana keakraban di ruang-ruang makan keluarga yang sederhana. Namun, penuh cinta. Suara jangkrik bersahutan dari balik semak belukar berpadu harmonis dengan irama gemersik air mancur di halaman belakang rumah Wulandari, menciptakan simfoni alam pedesaan yang sangat menenangkan jiwa siapa saja. Di pendopo depan rumah tua itu, warga desa mulai berdatangan satu persatu membawa berbagai macam bingkisan makanan ringan seperti lemper dan getuk lindri untuk dinikmati bersama, sambil berbincang santai di malam hari. Kebiasaan berkumpul ini menjadi tradisi baru sejak sumur batu itu kembali hidup sebagai bentuk rasa syukur mereka yang tidak terhingga atas anugerah sumber air melimpah yang telah menyelamatkan desa dari kekeringan panjang. Wulandari menyambut setiap warga yang datang dengan senyum manisnya yang khas menggelar tikar pandan yang wangi di atas lantai pendopo agar semua orang bisa duduk lesehan dengan nyaman dan saling bertatap muka. Bapak kepala desa duduk di tengah lingkaran para pria dewasa, menghisap rokok linting daun cengkehnya perlahan sambil sesekali menyeruput kopi hitam kental buatan Mbah Danarta yang rasa pahitnya sangat pas di lidah. Mereka membicarakan rencana gotong royong untuk membangun atap pelindung kecil di atas sumur batu, agar dedaunan kering dari pohon beringin tidak jatuh, mengotori kejernihan air murni yang memancar siang dan malam. Pembicaraan mengalir dengan sangat hangat diselingi oleh tawa lepas yang menggema di halaman depan rumah membuktikan bahwa luka perpecahan yang sempat ditimbulkan oleh fitnah keji Sulastri kini telah benar-benar sembuh tanpa bekas. Sementara itu kelompok ibu-ibu duduk berkumpul mengelilingi Wulandari saling bertukar resep masakan tradisional dan membicarakan perkembangan anak-anak mereka yang kini bisa mandi sepuasnya di parit jernih tanpa takut kehabisan air sumur. Seorang ibu separuh baya dengan kebaya motif bunga-bunga memegang tangan Wulandari dengan sangat erat, lalu menatap matanya dengan pandangan penuh penyesalan yang mendalam atas segala prasangka buruk yang pernah terlintas di pikirannya. Maafkan kami semua yang pernah mudah dihasut oleh kata-kata jahat, karena sekarang kami tahu bahwa hatimu sejernih air suci yang keluar dari dasar sumur batu itu, Duk Wulandari. Ucap ibu tersebut pelan. Wulandari hanya tersenyum sangat manis menanggapi permintaan maaf yang tulus itu, sambil membalas genggaman tangan ibu separuh baya tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada lagi dinding pemisah di antara warga desa. Ia membagikan potongan getuk lindri ke atas piring-piring kecil, lalu menyodorkannya kepada ibu-ibu yang hadir mengalihkan pembicaraan ke arah yang lebih menyenangkan, agar suasana malam tidak dipenuhi oleh kesedihan atau rasa bersalah. Kesederhanaan dan keikhlasan Wulandari dalam memaafkan kesalahan orang lain membuat seluruh warga desa semakin menaruh hormat yang sangat tinggi kepadanya, menganggapnya sebagai pelita kebaikan di tengah gelapnya hawa nafsu duniawi yang fana.
Di sudut pendopo yang sedikit remang-remang, Mbah Danarta duduk menyandarkan punggung tuanya di tiang kayu jati, sambil terus mengawasi canda tawa seluruh warga desa, yang sedang menikmati malam dengan hati riang gembira. Ia menghisap dalam-dalam rokok lintingnya lalu menghembuskan asap putih yang membubung perlahan ke udara malam, menyatu dengan udara dingin yang terbawa oleh angin sepoi-sepoi dari arah perbukitan hijau di belakang desa. Hatinya merasa sangat damai karena tugasnya menjaga rumah kuno peninggalan keluarga majikannya telah tertunaikan dengan sangat sempurna melewati ujian berat yang nyaris menghancurkan ikatan persaudaraan warga desa yang selama ini rukun. Malam semakin larut, udara pedesaan terasa semakin dingin menusuk tulang, membuat beberapa anak kecil mulai merebahkan tubuh mungil mereka di pangkuan ibunya tertidur lelap dengan sangat pulas karena kelelahan bermain seharian. Satu persatu warga desa mulai berpamitan untuk kembali ke rumah mereka, masing-masing mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas suguhan lezat dan keramahan luar biasa yang selalu diberikan oleh Wulandari setiap malam. Halaman depan rumah yang sebelumnya sangat ramai oleh canda tawa kini berangsur-angsur kembali sepi, menyisakan beberapa tikar pandan yang berserakan dan piring-piring kecil bekas wadah jajanan pasar yang telah habis disantap. Bersama Wulandari membereskan sisa-sisa acara perkumpulan malam itu dengan dibantu oleh Mbah Danarta yang menyapu halaman depan, memastikan tidak ada sampah dedaunan kering atau bungkus makanan yang tertinggal mengotori pekarangan rumah yang suci. Setelah semuanya bersih dan rapi, Wulandari berjalan mengunci pintu gerbang bambu utama dengan gembok besi tuanya, lalu memeriksa seluruh jendela ruang tamu untuk memastikan keamanan rumah kayu kuno tersebut pada malam hari. Ia mematikan beberapa lampu minyak yang sudah tidak diperlukan lagi, menyisakan satu lampu pijar redup di ruang tengah untuk menerangi jalan menuju kamar tidur ibunya jika sewaktu-waktu beliau terbangun ingin mengambil minum. Sebelum memasuki bilik tidurnya yang sederhana, Wulandari menyempatkan diri melangkah ke halaman belakang yang sepi, hanya untuk sekadar memandangi sumur batu tua yang telah merubah seluruh jalan kehidupannya dan penduduk desa sekitarnya. Suara air mancur yang jatuh membentur permukaan batu cadas terdengar sangat konsisten, memberikan irama nyanyian pengantar tidur yang paling merdu, mengalahkan alunan musik gamelan manapun yang pernah dimainkan di alun-alun desa. Bulan purnama bersinar terang benderang dari atas langit malam, memantulkan cahaya peraknya tepat di atas genangan air sumur, menciptakan kilauan magis yang sangat menakjubkan bagi sepasang mata lelah yang sedang menatapnya lekat. Wulandari memejamkan matanya, perlahan meresapi hawa sejuk yang keluar dari dalam lorong sumur, membiarkan hembusan angin malam membelai ujung-ujung rambutnya yang tergerai panjang menutupi sebagian punggungnya yang berbalut kain kebaya berbahan katun tipis. Ia mengucapkan doa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan semesta alam karena telah memberikannya kekuatan luar biasa untuk melewati segala macam rintangan dan fitnah kejam dengan kepala tegak tanpa kehilangan kesucian hatinya. Perasaannya kini benar-benar terasa sangat ringan, seperti sehelai bulu burung merpati putih yang terbang bebas di angkasa luas, tanpa ada satupun rantai kebencian yang mengikat atau memberatkan langkahnya untuk maju ke depan. Batu tirta yang dulu ditemukan di dasar sumur itu, kini tersimpan dengan sangat aman di dalam sebuah lemari kaca, berukir di kamar tidur Nyai Rukmini sebagai jimat pelindung keselamatan seluruh keluarga besar. Meskipun batu suci itu sudah dipindahkan dari dasar lubang gelapnya, kemurnian aliran air yang memancar tidak pernah berkurang sedikitpun, seolah alam telah berjanji untuk terus mengalirkan kehidupannya selama penduduk desa rukun damai. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada benda pusaka mati, melainkan pada kesucian hati nurani manusia yang menjaganya dari segala sifat serakah dan niat jahat yang bisa merusak alam. Di luar batas desa Banyu Biru yang aman tentram, hamparan luas persawahan tampak seperti lautan cermin yang memantulkan keindahan cahaya bulan purnama di sela-sela rumpun padi yang berjejer sangat rapi ditiup angin. Kata-kata kecil melompat riang di pinggiran pematang sawah menyanyikan senandung rasa syukur karena genangan air jernih kini telah kembali membasahi habitat tempat tinggal mereka yang sebelumnya hancur, mengering dipanggang sinar matahari berbulan lamanya. Kehidupan malam hewan-hewan kecil di sekitar persawahan itu menambah keindahan pesona desa pedalaman yang selalu berhasil menyembuhkan segala rasa lelah dan penat yang bersarang di dalam dada manusia setelah seharian penuh beraktivitas. Wulandari mengakhiri kegiatannya di pekarangan belakang dengan senyuman lalu membalikkan badannya berjalan dengan sangat anggun,
kembali masuk ke dalam rumah kayu tua yang selalu melindunginya dari panas matahari dan dinginnya angin malam. Ia menutup pintu bambu dapur dengan perlahan lalu berjalan menuju tempat tidurnya untuk merebahkan raga yang sudah sangat lelah, namun dipenuhi oleh ketenangan jiwa yang luar biasa dari roh suci penjaga bumi. Di luar sana hembusan angin malam terus bernyanyi membawa kedamaian yang melingkupi seluruh penjuru desa dengan sempurna hingga fajar esok hari kembali menyapa dunia membawa semangat baru. Kesunyian malam semakin dalam menyelimuti pedesaan membuai semua orang ke dalam alam mimpi yang paling indah ditemani oleh suara ritmis aliran air suci dari sumur batu kuno di halaman belakang rumah. Seorang peronda malam yang berjalan berkeliling desa menghentikan langkah kakinya sejenak di depan pagar rumah Wulandari, sambil tersenyum menatap bayangan rumah tua yang memancarkan keteduhan sangat luar biasa di bawah cahaya bulan. Biarlah air sumur ini terus mengalir membasahi bumi seperti kebaikan hati Wulandari yang tidak akan pernah kering menyuburkan kehidupan kita semua di desa ini. Bisik peronda itu pelan menutup kisah dengan damai. Sang peronda kembali melanjutkan langkah kakinya menyusuri jalanan tanah liat yang membelah desa, sambil merapatkan sarung kotak-kotak penahan dingin yang melilit di lehernya, agar tubuhnya tetap hangat. Ia bersiul pelan menirukan suara burung malam bernyanyi riang sejalan dengan perasaannya yang sangat lega karena desanya kini terbebas dari ancaman kelaparan dan perselisihan keluarga yang sangat melelahkan jiwa raga. Di kejauhan, suara gemercik air mancur Wulandari masih sayup-sayup terdengar menjadi melodi abadi pelindung desa yang akan selalu mengiringi setiap napas penduduk desa Banyu Biru dalam tidur lelap mereka malam ini.